Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Amrullah dari semester 3 dengan NIM 202222015. Di sini saya akan melakukan sedikit ujian praktek, ujian tengah semester dengan mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Taufik. Di sini tugasnya adalah bagaimana cara kita menginstal Windows dengan Linux dalam satu PC atau laptop, atau bisa kita sebut dengan dual boot. Oke, mari pertama-tama kita buka VMware ya. VMware Workstation. Saya di sini menggunakan Workstation 17. Oke. Di sini saat kita masuk tampilan ini, dapat solusi ya. Oke. Saat kita masuk tampilan sini, di sini ada menu Create New Virtual Machine. Nah, sebentar ya. Saya atur dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Oke. Create New Virtual Machine di sini ya teman-teman. Tinggal kelihatan aja nih. Sedikit sini. Segini aja cukup lah. Kita create new virtual machine. Kita masuk ke I will install the operating system later. Jadi kita nanti masukin ISO-nya nanti. Ini kan kita bisa pilih nih di sini install from-nya dari mana gitu. Tapi saya maunya nanti karena kita akan membuat partisinya dulu mesinnya. Di sini karena kita mau melakukan guest operating systemnya ada dua, Microsoft dengan Linux, Microsoft Windows dengan Linux. Sini saya pencet order. Nah, di sini nanti ditampilkan beberapa pilihan teman-teman. Nah, di sini saya akan memilih order saja karena bakal menggunakan dua boot. Di sini saya mau menggunakan file dual boot aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita browse. Saya mau masuknya ke D aja. Di folder. Terus saya akan buat dual boot underscore sistem operasi. Begini ya teman-teman. Akan menggunakan nama file ini, dual boot sistem operasi. Lalu next. Di sini saya akan membuat partisinya itu 80 GB. Gini. Dan saya akan memilih split virtual disk into multiple files, dimana saya akan membaginya 80 GB ini menjadi dua. Next. Lalu sudah jadi semua nih teman-teman untuk mesinnya. Kita akan mengkustomisasi hardware ya. Di sini saya menggunakan 4 GB saja. Dengan prosesor saya akan menggunakan cukup 2, meskipun bisa lebih tinggi, tapi saya di sini akan cukup menggunakan 2. Nah, di sini saya pilih use ISO image file, di mana saya akan memilih file yang akan saya masukkan atau power ISO-nya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Windows 10. Lalu saya pencet close. Nah, finish. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini sudah jadi virtual machine yang saya beri nama dual boot, teman-teman. Ini dual boot. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan PC-nya atau VMware-nya lah. Kita mulai. Oke, kita masuk ke sudah masuk ke sini loading screen-nya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk tampilan Windows Setup, di mana saya akan memilih language in install, bahasa yang digunakan untuk menginstal, dengan waktu dan current formatnya.
Saya tidak akan memilih lebih lanjut tentang ini karena cukup bahasa Inggris yang biasa kita pakai United States, Inggris Latin. Kita next. Di sini saya nggak ada uh, kita nggak punya protect key, jadi saya menggunakan I don't have a protect key. Lalu sini akan masuk ke pilihan setup operating system yang mau kita install. Di sini saya nggak akan menggunakan yang lebih tinggi, saya akan menggunakan Superlight saja. Kita klik next. Nah, di sini ada merupakan notice and lisensi teman-teman, kayak perjanjiannya mungkin dan syarat-syaratnya. Dan saya akan di sini menggunakan saya mencet I accept the license forms, dimana saya akan meng-ACC semuanya. Oke, kita next. Di sini kita akan menggunakan custom install Windows only advanced. Maksudnya kita akan menginstal customisasi dulu teman-teman. Di sini kan hanya ada satu nih customisasinya. Saya pencet new. Di sini saya akan masukkan angka 40960. Ini merupakan angka biner yang bisa komputer baca, sehingga saya akan seakan mesinnya akan menggunakan 40 GB seperti ini. Maka jadi ada dua partisi di sini teman-teman. Partisinya sudah jadi dengan tadi kan saya buat 80 GB awalnya, lalu saya bagi dua, 40 dan 40. Lalu kita pencet next. Di sini kita tinggal nunggu hingga selesai proses instalasinya. Ini ada loadingnya di sini teman-teman. Oke, di sini Windowsnya sudah selesai menginstal. Kita tinggal tunggu bagaimana dia kita tinggal tunggu dia nge-restart sendiri, teman-teman.
Oke, di sini kita sudah masuk customize setting. Saya nggak akan masuk ke customer settingnya, saya langsung finish saja, melanjutkan. Oke, di sini adalah tampilan awal yang biasa kita masuk ke Windows-nya, administratornya. Itu saya sendiri. Oke, tadi Windows-nya sudah terinstall. Lalu di sini akan Windows akan melakukan restart terhadap dirinya sendiri. Yang kita tinggal tunggu aja. Oke, di sini saya akan select Windows 10 version yang akan digunakan. Itu saya akan menggunakan angka 1 saja, yang paling atas. Oke. Oke, sekarang akan PC-nya Windows akan melakukan restart lagi. Oke, di sini Windows sudah berhasil install ya, teman-teman. Ini Windows-nya. Windows aksesorisnya, Windows Installer Tool dan lain-lainnya. Jadi terlihat di sini ya, teman-teman, kalau misalnya Windows saya sudah terinstall. Oke. Di sini akan saya matikan dulu karena kita selanjutnya akan menginstal Linux. Kita shutting down dulu. Nah, di sini kan kita sudah keluar, teman-teman. Kita masuk ke VMware lagi. Kita akan menginstal Linux. Nah, di sini kita akan edit virtual machine setting dulu terlebih dahulu. Dan di sini tidak akan kita ubah ya, teman-teman. Dari memorinya, dari prosesornya, dari harddisknya. Karena yang kita akan ubah cuma ini. Use ISO image-nya saja. Di sini saya akan menggunakan Linux Mint. Oke, kita pencet oke dulu. Nah, di sini kita masuk. Karena kita masuk langsung ke Windows dan itu sangat cepat, beberapa persekian detik, teman-teman. Jadi untuk masuk ke BIOS itu kemungkinannya cukup kecil. Maka dari itu di sini saya akan shutdown dulu untuk Windows-nya. Oke. Oke, sudah shutdown. Di sini saya akan membuka dulu file yang saya masukkan tadi di D dengan nama dual boot sistem operasi. Saya masuk dan saya akan buka. Sebentar ya, teman-teman. Saya ingin tahu dulu yang mana nama dual boot. Dia VMware Virtual Machine Configuration. Nah, di sini saya tinggal buka Notepad. Saya tarik ini ke bawah, kebuka.
Lalu saya akan mengetik bios.boot delay sama dengan saya mau 5 detik aja, jadi 5000 milidetik. Gini teman-teman, bios.boot delay 5000 detik. Saya save. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke VMware ya. Sudah masuk ke VMware, kita buka tadi punya kita dual boot, lalu kita play virtual machine. Nah, sorry teman-teman. Saya apa? Tadi mouse-nya belum masuk ke dalam VMware ya, jadi masih di luar istilahnya gitu. Sehingga keyboard yang saya ketik nggak masuk. Oke. Oke, kita lanjut ke ulang lagi. Di sini agak sedikit apa ya, berpacu dengan kecepatan mungkin. Bisa dibilang kecepatan tangan. Edit virtual machine, sep. Oke. Ya, kepencet 2 kali teman-teman S-nya. Menyebalkan sekali ya. Kita shutdown secara cepat dulu. Oke, kita masuk ke sini. Ke play virtual machine. Masuk ke dalam. Oke, masuk teman-teman. Ini dia. Ini adalah boot menu. Di sini saya akan tadi kalian teman-teman ingat kan kalau misalnya tadi saya masukkan apa namanya Linux Mint saya, power ISO-nya itu di dalam CD-ROM-nya, CD-ROM drive-nya. Sehingga saya akan memencet ini, enter. Nah, pilihannya di sini nih. Untuk install start Linux Mint-nya, saya mau paling atas, saya pilih yang paling atas. Tunggu beberapa saat, teman-teman. Oke, masuk. Oke, di sini saya udah masuk ke tampilan awal Linux. Di sini kita lihat ada install Linux Mint. Maka klik saja ini. Nah, sudah masuk seperti ini. Saya mau matikan dulu connection-nya, jadi agar disconnect. Oke. Biar agak lebih lancar ya teman-teman, tanpa ada gangguan. Oke, di sini kita masuk ke instalasi. Ini pasti paling awal, yang paling awal pasti adalah bahasa Inggris. Lalu kita continue. Keyboard layoutnya kita menggunakan English US. Continue lagi. Oke, tunggu beberapa saat. Di sini kita nggak usah checklist teman-teman, kita continue aja langsung. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil menginstal dual boot. Kenapa? Karena Linux Mint-nya sudah membaca kalau misalnya tuh alongside Windows 10. Jadi di sini ada dual boot yang bisa kita pilih nanti ketika masuk. Dan ini berhasil ya teman-teman. Pilihannya cuma ada 3. Something else, erase this and install Linux Mint. Berarti kalau misalnya tampilan yang atas ini tidak ada sewaktu menginstal Linux, maka itu gagal teman-teman. Kalau ini berhasil, install Linux Mint alongside Windows 10. Berarti Windows 10-nya juga kebaca oleh Linux Mint-nya. Kita install now. Dan di sini merupakan proses
yang cukup memakan waktu. Kita pilih Jakarta, mana Jakarta? Nah, Jakarta, continue. Sini saya akan masukkan nama saya, Fadel Amrullah. Username saya Fadel Amrullah. Passwordnya saya akan menggunakan NIM saya 202222015. Seperti ini teman-teman, 2022222015. Oke, saya langsung continue. Merupakan instalasi yang cukup lama ya teman-teman, menginstal Linux yang di sini. Oke teman-teman, di sini instalasi komplit, dimana saya udah berhasil menginstal Linuxnya. Kita restart now.
Please pencet enter. Nah, di sini teman-teman, saya sudah masuk ke dalam pilihannya. Kalau misalnya saya ingin masuk Linux atau Windows, ini saya bisa Linux di atas atau Windows di bawah. Dimana saya akan sudah berhasil menginstal dual boot. Misalnya saya akan masuk ke Windowsnya, saya pencet Windows. Nah, teman-teman, sini saya berhasil menginstal Windows-nya. Lalu saya akan matikan Windows ya, beserta ya Windows-nya. Oke, di sini Windows-nya sudah mati yang dari VMware ya. Lalu saya akan mencoba membuka Linux saya. Nah, ini untuk masuk BIOS karena saya tadi masuk 5 detik, jadi mungkin agak sedikit lama. Nah, di sini pilihannya adalah begitu masuk kita akan disuguhkan pilihan dengan Linux atau Windows. Saya akan mencoba Linux sekarang. Oke, saya sudah masuk ke dalam Linux saya. Ini ada username saya yang saya masukkan tadi, dan password saya seperti biasa adalah NIM saya sendiri 202222015. Dan ya, berhasil masuk. Oke. Saya disconnect dulu aja. Di sini adalah welcome to Linux Mint. Saya disambut oleh Linux. Ya, intinya seperti ini. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman, menginstal Linux dengan Windows dalam satu PC, atau kita bisa sebut itu dual boot. Oke, di sini saya akan matikan. Saya sudah berhasil menginstal dual bootnya teman-teman. Segini aja kali ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau berikan kepada mungkin teman-teman yang menonton video ini maupun Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih setelah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih juga sudah memberikan atensi kepada Bapak dosen maupun teman-teman. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.